Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun kalian berada, bertemu lagi di channel Santrilogi. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jika kalian baru pada channel ini, saya harapkan kesediaannya untuk subscribe, like, dan share supaya kita sama-sama bisa berbagi kebaikan melalui channel ini. Sahabat dimanapun kalian berada, moderasi beragama belakangan ini sering dijadikan topik diskusi, baik di kalangan mahasiswa, para ulama maupun para pemimpin bangsa. Ada beberapa golongan yang setuju akan moderasi beragama, namun ada beberapa golongan pun yang tidak sepakat karena dianggap terlalu berlebihan. Akhirnya timbullah beberapa pertanyaan, diantaranya adalah sebenarnya apa sih moderasi beragama? Tujuannya untuk ke bangsa yang modern ini seperti apa dan apa tujuannya? Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan Kiai Haji Sarbin Sehe selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sahabat sekalian dimanapun kalian berada, tetap pantau channel Santrilogi ini karena kita akan membahas lebih jauh terkait dengan moderasi beragama yang akhir-akhir ini pembahasannya sering kali dibahas. Pak Kiai, dari tema kali ini moderasi beragama, menurut Pak Kiai sebenarnya apa sih sebenarnya moderasi beragama itu? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat di siaran Santrilogi yang dimuliakan Allah SWT, rasa bahagia dan bangga bisa hadir di studio. Saya mengajak, marilah kita terus bersyukur pada Allah SWT di tengah pandemi COVID, dan sekaligus kita umat Islam diberikan kesehatan, kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita masuk ke hari 16 nanti malam 17 Ramadan, terus kita istiqamah, terus kita istighfar, dengan terus kita munajatkan doa-doa terbaik pada Allah SWT, dan pada saatnya pandemi COVID ini bisa kita lewati dengan baik. Dan karena kita semua tahu pandemi COVID ini tahun kedua, salawat dan salam saya mengajak kita terus perbanyak, kita sampaikan kehadiran Rasulullah SAW serta keluarga. Ya, jadi memang moderasi beragama sudah kurang lebih 10 tahun belakangan kita ingin kembangkan, kita ingin terus suarakan, kita ingin terus menyampaikan, karena moderasi beragama menjadi solusi atas kondisi kehidupan kebangsaan kita saat ini, terutama dari aspek perbedaan, saling kemudian ekstrim, kemudian fanatik berlebihan, kemudian saling kemudian menganggap diri yang paling benar, yang sana paling salah. Nah, maka Kementerian Agama kemudian menghadirkan sebuah konsep besar untuk kepentingan bangsa dan negara, yaitu moderasi beragama. Apa itu sesungguhnya moderasi beragama? Jadi beda moderasi beragama dengan moderat agama itu berbeda. Moderasi agama sangat berbeda. Moderasi agama itu kita tidak perlukan karena agama sendiri sudah moderat dan tidak mungkin dimoderatkan soal aspek-aspek kehidupan agama atau ajaran agama. Nah, moderasi beragama lihat pada aspek perilaku beragama. Jadi dalam rangka penghayatan pengamalan nilai agama, bagaimana terbentuknya karakter moderat. Nah, moderat dari sisi pelaksanaan ibadah, dari sisi ritual pelaksanaan kita, kemudian itu yang kita kemas menjadi moderasi beragama. Jadi sekali lagi, tentu untuk kontrak dan pro, saya kira itu sebuah kewajaran di dalam alam demokrasi seperti Indonesia saat ini. Pada aspek orang yang menganggap moderasi beragama tidak penting karena toleransi sudah ada, kerukunan sudah ada, harmonisasi sudah ada, dan aspek-aspek lain kan sudah ada. Kenapa lagi diperlukan moderasi beragama? Pada aspek yang lain memang diperlukan. Kenapa? Karena kecenderungan kita ada yang kemudian berlebihan, membatasi diri yang paling benar, menganggap diri yang paling bagus, yang paling baik, kemudian orang lain menafikan orang lain.
Nah, karena dengan moderat beragama, dengan moderat berpikir, moderat berperilaku, maka dipastikan bisa hidup berdampingan dengan siapapun dia. Entah berbeda pandangan, berbeda mazhab, berbeda fikih, berbeda aspek-aspek lain, tapi bisa dipertemukan dalam ruang-ruang tertentu. Di sini disebut dengan moderasi beragama. Jadi moderasi beragama pada hakikatnya adalah moderat penghayatan pengamalan agamanya. Ya. Kalau untuk berbicara moderasi beragama, saya sedikit melihat definisinya itu adalah keseimbangan antara beragama maupun berperilaku dalam konteks sosial. Nah, kira-kira untuk Kementerian Agama sendiri, program-program apa yang sudah disiapkan atau mungkin sudah dijalankan? Ya, jadi moderat itu kan tengah ya. Ya. Tengah-tengah hidupnya, bukan tengah dalam prospek kearifan lokal yang lain, misalnya kiranya kurang cerdas, kurang senang, bukan, tapi tengah keseimbangan antara kanan dan kiri yang kemudian bisa diterjemahkan rasa keadilan. Nah, jadi moderasi beragama sesungguhnya praktek moderat itu ya di tingkatnya Kementerian Agama di dalam rangka terus menyuarakan kegiatan moderasi agama, tentunya penguatan terhadap nilai-nilai kebersamaan. Karena moderasi beragama sesungguhnya penguatan terhadap nilai agama sesuai ajaran agama kita. Jadi prinsip-prinsip ajaran agama kita tidak sampingkan, terus kita dukung. Kualitas ketauhidan kita terus kita sport untuk terus kita lakukan. Kualitas keimanan ketakwaan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran masing-masing kita terus dorong untuk naik. Tapi pada saat bersama kebenaran hakiki dari masing-masing agama diyakini benarnya tetapi tidak menafikan ada kebenaran keyakinan orang lain. Nah, dalam perspektif itulah kemudian moderat memahami, moderat menghargai, moderat mengakui bahwa mereka juga ada yang benar menurut keyakinan mereka. Nah, karena itu kita terus mendorong dengan program-program dan kegiatan. Pertama, kita terus sosialisasikan di seluruh aspek kehidupan, baik melalui penyuluh agama, penghulu, maupun di program-program strategi Kementerian Agama lainnya. Lalu yang berikut kita juga bergandengan dengan para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh adat agar kita memahami pikiran yang sama bahwa moderasi beragama diperlukan untuk bangsa ini, dalam rangka kebersamaan, harmonisasi dan seterusnya. Yang ketiga, penguatan program dari aspek satuan kerja. Nah, kami berharap dan terus kita genjot saat ini agar seluruh ASN Kementerian Agama menjadi pelaku dan penyusun batu bata moderasi beragama. Artinya dia jadi model kehidupan moderasi beragama. Karena pikirannya moderat itu bisa hidup dengan siapa saja bisa. Ya. Saya melihat beberapa kasus yang terjadi di sini adalah mereka sekelompok orang untuk menentang yang namanya moderasi agama dianggap berlebihan karena ini hanya terfokus pada agama Islam. Karena beberapa orang sering bertanya-tanya mengapa yang dicap radikal, ini kan moderasi beragama juga sebenarnya latar belakangnya adalah tentang radikal ya. Nah, jadi beberapa orang menganggap bahwa mengapa yang dicap radikal itu hanya orang Islam saja gitu. Jadi apakah hanya terfokus pada ajaran Islam moderasi beragama ini atau untuk ajaran-ajaran agama lain pun termasuk? Ya, jadi pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sesungguhnya moderasi beragama yang dikembangkan Kementerian Agama bahkan sudah masuk menjadi rencana pemerintah di RPJMM Jokowi Jilid 2 sudah masuk menjadi bagian dari program Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju. Moderasi beragama bukan cuma tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama, tapi saya kira seluruh kekuatan bangsa ini. Nah, kenapa dianggap cuma Islam? Saya kira kita sama sekali tidak setuju. Islam tidak identik dengan teroris. Islam tidak identik dengan radikal. Radikal dan teroris itu bisa terjadi di semua agama, tanpa kecuali. Nah, bagi Islam saya kira, dan bahkan semua agama saya kira ajaran-ajarannya sangat moderat. Nah, kita menekankan moderasi beragama pada aspek perilakunya, perilaku beragama itu. Kita ingin keseimbangan melakukan pemikiran sehingga perilaku beragama itu tidak ekstrim. Nah, ekstrim ternyata tertutup, kebenaran dia yang paling benar, orang lain paling salah, kemudian jadi musuh. Nah, sehingga moderasi beragama di para pengakuan di masing-masing perbedaan pikiran itu, perbedaan praktik beragama itu. Misalnya di bulan Ramadan ini, saya puasa, teman saya tidak puasa, tapi saya tidak membenci mereka yang tidak puasa. Karena boleh jadi mereka yang tidak puasa karena memang ujurnya untuk tidak berpuasa. Ya. Nah, itu yang moderatnya di situ. Dan sebaliknya, mereka yang tidak berpuasa sepatutnya menghargai mereka yang berpuasa, sehingga makan minumnya bisa dibatasi, bisa diatur.
Nah, itu yang moderatnya di situ. Sehingga lingkungannya tercipta moderat, perilakunya moderat kan ya bisa dia tidak berpuasa karena sehari berhadapan dengan perempuan-perempuan lagi haid dan dia makan, tidak usah tersinggung dia meskipun dia puasa. Karena mereka memang tidak berpuasa. Berhadapan dengan anak-anak yang makan tidak usah tersinggung. Karena memang anak-anak tidak diwajibkan berpuasa. Nah, kalau moderasi seperti ini saya kira bisa dikembangkan lebih luas dan kita akan hidup enak berdampingan dengan siapapun. Nah, tentunya tidak itu memperkecil ekstrim-ekstrim kita sesungguhnya. Nah, seperti itu. Sehingga ya kalau dalam Ramadan seperti ini saya kira banyak nilai-nilai puasa yang kita bisa jadikan rujukan menjadi moderasi beragama atau moderat di dalam kehidupan kita. Berarti memang tidak hanya tertuju pada satu agama ya? Ya, semua. Nah, kalau memang sahabat-sahabat di studio dan pendengar bisa membaca, hampir seluruh buku kita sudah terbitkan dari perspektif agama masing-masing. Agama Islam yang konsep besar disebut dengan Islam Wasatiyah, lalu dari Kristen, Hindu, Buddha, dan semua itu sudah dalam proses masing-masing. Karena kita tentu menyadari betul bahwa prinsip-prinsip ajaran agama, siapapun agama, apapun bentuk agama itu tetap moderat. Nah, kadang-kala ya ekstrim adalah perilakunya. Nah, perilakunya kan ekstrim. Udahlah, saya tidak usah terima itu vaksin karena vaksin itu kan ekstrim itu. Tanpa penjelasan dia langsung menolak, misalnya itu kan ekstrim. Nah, kita tidak butuh pikiran seperti itu. Nah, sekali lagi kita ingin sepakat bahwa Islam tidak didik dengan teroris. Kalau ada yang terlibat itu perilaku pribadi orang-orang tertentu, tapi tidak identik. Saya kira Islam rahmatan alamin, Islam mengayomi hadir sebagai penyempurnaan dari aspek kehidupan lainnya. Baik. Dari Kementerian Agama sendiri, Kementerian Agama itu kan mengayomi beberapa lembaga, salah satunya adalah kampus-kampus di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, kita tahu bahwa kampus ini adalah salah satu lembaga yang untuk pemahaman-pemahaman ekstrim yang tidak bersifat moderasi beragama itu sering sekali mudah untuk dimasuki. Kira-kira untuk dari Kementerian Agama sendiri bekerja sama dengan para rektor di bawah Kemenak seperti apa menanggapi hal itu? Ya, jadi dari aspek satuan pendidikan untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, lebih khusus lagi di beberapa kampus di Maluku Utara, terutama kampus di lingkungan Kementerian Agama, terus kita koordinasikan. Kita skemakan kegiatan-kegiatan yang terus moderatkan pikiran, termasuk salah satu diantaranya bagaimana membangun kampus yang moderat. Dan itu terus kita bicarakan dengan para tokoh leader lainnya. Nah, saya berkali-kali hadir di kampus termasuk dalam rangka itu. Nah, kita memang sadar betul ini soal pikiran moderat itu butuh waktu, butuh proses, dan harus terus dilakukan di berbagai pihak, sebuah pihak di dalamnya, sehingga penanamannya bahkan di madrasah sudah kita tanamkan, bukan cuma di kampus, di madrasah sudah, lingkungan madrasah, siapapun guru ASN di madrasah itu memiliki tanggung jawab yang sama, bagaimana membangun pikiran moderat. Termasuk dirinya. Nah, sehingga menjadi model kehidupan moderat di lingkungannya, maka insya Allah. Nah, ini sejalan dengan hadir Kementerian Agama. Kementerian Agama ini kan tidak hanya melayani satu agama. Dan selama ini Kementerian Agama sejak dilahirkan, sejak dibentuk di Republik ini sudah melayani semua agama. Nah, cuma tentu porsi melayani semua agama kan pasti berbeda. Karena kuantitas umatnya berbeda. Nah, ini juga harus, kalau dibilang keadilan, sudah ada keadilan. Nah, di mana umat yang kecil dilayani sesuai dengan yang kecil, di mana umat yang besar dilayani sesuai dengan yang besar, itu kan pantas ya patutan. Itu sebenarnya keadilan sosial. Nah, seperti itu, sehingga memang moderasi beragama ini penguatan terhadap konsep pembangunan agama sebagai inspirasi. Tidak semata-mata agama sebagai aspirasi, tapi inspirasi bagaimana nilai agama membumi kemudian bentuk karakter baru yang lebih baik. Nah, itu yang kita berharap, karena itu agama dijadikan sebagai inspirasi, memotivasi orang untuk berbuat baik, motivasi orang untuk menjadi lebih saleh dan seterusnya. Pak Kanwil, di sini kita melihat ada beberapa pihak yang terkait dengan Kementerian Agama untuk mengaung-aungkan tentang moderasi beragama. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia. Kira-kira untuk kerjasama antara Kemenak dan MUI itu seperti apa dalam menanggapi moderasi beragama ini? Ya, jadi kalau mau jujur, embrio konsep moderasi beragama itu kan Islam Wasatiyah. Nah, MUI sudah lama mengembangkan konsep Islam Wasatiyah. Berarti Islam sebelum moderat. Kemenak? Sebelum Kemenak, isu soal Islam Wasatiyah, Islam rahmatin alamin, itu sudah dikembangkan. Di Muhammadiyah sudah dikembangkan, di NU sudah dikembangkan, di MUI sudah dikembangkan. Nah, kita sebagai bagian dari institusi negara, kita meramu. Kalau kita gunakan istilah atau konsep Islam Wasatiyah kan kecenderungan cuma Islam. Nah, tapi kalau kita gunakan konsep moderasi beragama, pasti semuanya masuk.
Berarti Nah, mengadopsi saja dari luar. mau bilang mengadopsi, mau bilang bagian embrio, tapi saya pasti yang moderat itu seluruh agama sudah moderat. Oh, iya. Nah, tinggal kita kembangkan di satu prospek yang sama, memudahkan istilahnya dan pemahaman memaknai pengertian istilah itu, maka kita kemudian membuat sebut dengan moderasi beragama. Nah, sehingga keterlibatan seluruh aspek agama bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau kita hari ini bilang Islam wasatiyah, seolah-olah cuma Islamnya ekstrim. Tidak ada, di berbagai negara justru bukan Islamnya ekstrim. Iya. Kalau mau jujur, Iya benar. nah seperti itu. Oke. Pak Yai, terakhir nih, kira-kira harapan apa sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Utara terhadap masyarakat Maluku Utara terkait dengan moderasi beragama, mungkin dari segi perilaku atau tatanan masyarakat? Ya, jadi kita bicara moderasi beragama itu kan salah satu sumber dari penguatan kebersamaan sesungguhnya. Iya. Kita ingin dipertemukan di titik kebersamaan, di titik rasa solidaritas, rasa kepekaan, dan rasa kepedulian. Itu yang dipertemukan di titik persatuan dan kesatuan, itu dipertemukan. Karena itu moderasi beragama, nilai agama pada satu aspek, nilai kebangsaan pada aspek yang lain, dan nilai kearifan lokal pada sisi yang lain menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk saling menguatkan. Nah, di masyarakat Maluku Utara, saya kira tidak ada masyarakat Maluku Utara yang tidak beragama, pasti beragama. Masyarakat Maluku Utara juga cinta Indonesia, tidak mungkin tidak cinta Indonesia. Juga memiliki kearifan lokal yang sangat luar biasa. Nah, kalau ini dipadukan menjadi sama-sama, jadi kekuatan, ini akan lebih mudah untuk mewujudkan kebersamaan. Karena pilar yang kita ingin wujudkan itu Indonesia yang bersatu, Indonesia yang damai, Indonesia yang rukun, dan Indonesia yang harmonis. Itu yang kita ingin, pilar itu. Sehingga agama tidak dijadikan sebagai alat untuk melahirkan konflik. Agama dijadikan sebagai inspirasi untuk membuat umatnya lebih baik, baik di hadapan Tuhan maupun baik di hadapan sesama. Relasi antara manusia dengan Tuhan terpelihara dengan baik, dan relasi antara bersama manusia terjaga dengan baik. Nah, itulah kemudian agama kita hadirkan dengan perilaku moderat. Sehingga kiri kanan oke, sana kiri, saya kira berdampingannya bagus, dengan tanpa meninggalkan prinsip dan ajaran agama masing-masing. Jangan berpikirkan moderat, Anda berada dengan satu orang Kristen, sudah dia tidak sembahyang, saya juga ikut tidak sembahyang karena moderat. Saya kira itu keliru. Nah, jadi penghayatan pengamalan terus kita lakukan, tetapi ikhtiar untuk hidup berdampingan juga tanpa ada fanatik berlebihan terhadap mereka yang mungkin tidak sama-sama dengan kita, baik aspek pemikirannya maupun penghayatan pengamalan lainnya. Nah, itu sehingga kami berharap kepada masyarakat Maluku Utara, ayo terus kita menjadikan diri kita menjadi batu bata moderasi beragama. Yang kedua, terus kita suarakan di berbagai kesempatan. Yang ketiga, ya ikatan persatuan terus kita pelihara bersama-sama. Nah, kira itu. Baik, sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan moderasi beragama. Sungguh sangat luar biasa karena narasumber kali ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama. Pak Yai, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, sahabat Santrilogi, moderasi beragama memang sangat penting untuk kita tanamkan pada diri masing-masing. Selain untuk beragama, kita juga bisa menggunakan moderasi beragama dalam tatanan kehidupan masyarakat agar saling pengertian, tidak saling menyalahkan mana yang benar, mana yang salah, tapi saling bergandengan tangan supaya kita bisa hidup lebih damai. Itulah tadi moderasi beragama dari Santrilogi. Sekian dari kami, saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.